yang ada di sini palsu semua. Yang asli ini orangnya. Baru menyatakan seperti itu saja disuruh minta klarifikasi, disuruh minta maaf. Siapa? Coba selama ini apabila kita hitung pernyataan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini, disuruh minta maaf, mungkin saja kalau ditulis dalam satu naskah itu tidak cukup. Ribuan kesalahan, ribuan pernyataan yang tidak benar, yang membelokkan sejarah, itu banyak dinyatakan oleh para habaib. Tapi apakah kita pernah mendengar bahwa kaum habaib minta maaf kepada masyarakat Indonesia? Mau. Padahal itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh habaib terhadap masyarakat Indonesia. Sudah melukai hati masyarakat Indonesia, tapi tidak satu pun meminta maaf. Kalau sudah disinggung seperti itu, sedikit aja sudah minta klarifikasi, minta maaf. Bagi saya tidak perlu. Berarti kalau dinyatakan bahwa habaib itu duria palsu, itu saya nyatakan benar. Betul. Memang hanya ngaku-ngaku saja, tidak ada bukti yang menyatakan bahwa habaib itu duria Rasul. Aku percaya mukjizat karomah itu ada. Aku percaya. Tapi bukan karomahnya kayak Habib itu bisa nurunin rantai emas dari langit. Rantai emas bisa dari langit. Pesawat yang sudah terbang gara-gara Habibnya telat bisa mundur lagi. Itu mah gak karomah, Beb. Itu mah dongeng, masih asikan dongengnya Kancil makan timun, Beb. Oke. Nggak ada yang benci Habib. Nggak ada. Mereka sendirilah yang dari dulu berbohong kepada umat. Jadi nggak ada. Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang membenci Habib itu, tak ada. Habib sendirilah, Habib itu sendiri yang mencoreng-moreng dengan kelakuannya sendiri yang selalu berbohong atas nama Allah, atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Mana? Nggak ada. Kita semua nggak ada yang membenci Habib. Habib itulah yang membohongi kita, khususnya dari kalangan nahdiyin. Coba siapa yang selalu hormat kepada Habib? Banyak kan dari warga NU. Dan muhibinnya itu dari warga NU. Malah dari NU. Ini maksudnya apa mereka itu? Mau mencuri umat, mau mencari massa. Jadi jangan salahkan kita dong. Mereka sendiri yang berbohong, kita yang disalahin, dikira membenci Habib. Memutarbalikkan fakta. Siapa yang pandai memutarkan balikan fakta? Iblis. Siapa yang ilmunya tinggi? Iblis. Iblis itu ilmunya tinggi, tapi nggak punya adab. Iblis itu pandai fakta, ahli memutarkan balikan fakta, ya kan? Ya Pak. Ini sudah sampai masalah kebangsaan ini. Ingat, Indonesia itu terdiri dari 2.500 sekian pulau dan 857 suku bangsa. Semuanya merasa tertipu oleh Habib itu, yang palsu itu, yang katanya keturunan Rasulullah. Masa keturunan Rasulullah akhlaknya begitu? Nggak punya adab, pembohong, dipercaya khianat. Jangan bilang kita benci Habib dong. Sekarang kalau sudah begini, masih nggak mau mengakui kesalahannya. Jadi logika dari wali Pentagon itu rendah, ya, karena ketika mengomentari makam-makam palsu yang namanya adalah dari marganya,
Lalu dia ngomong, mana buktinya? Apakah ada marga kami yang kemudian memprotes tidak terima makam itu dirobohkan, dibongkar? Itu ya logika rendah. Karena yang namanya maling ya bersembunyi. Gak ada yang namanya maling terus ngaku ke kantor polisi bahwa saya telah nyolong kambing. Gak ada. Kalau kambingnya ditemukan, kambing colongannya ditemukan, ya malingnya akan lari. Sama seperti itu. Kalau kemudian ada orang yang protes atau yang menyuruh membuat makam itu kemudian protes, maka yang membuat makam akan ketahuan, gitu loh. Itu logika yang cerdas. Banyakan minum lu wali minta Pentagon. Mana peran majelis ulama? Kenapa melakukan pembiaran? Tahu Bang. Habib palsu beraksi. Karena ngurus Habib, ngurus nasab, nggak ada duitnya. Kalau memberi label makanan halal dan haram, Majelis Ulama Indonesia itu ada di barisan pertama. Karena ada duitnya. Makanya di konten sebelumnya saya mengatakan, banyak orang menjual agama, mengatasnamakan agama untuk berbisnis, untuk kepentingan kelompok. Mengenai polemik nasab, seharusnya MUI atau Majelis Ulama Indonesia bertindak cepat. Karena bila kita disuruh memilih, lebih baik mengkonsumsi makanan haram daripada tersesat dalam beragama. Tapi di sini Majelis Ulama diam 1000 bahasa. Makanya saya bilang, di zaman sekarang yang teriak-teriak bela agama bukan karena iman, tapi karena kepentingan. Mulut mereka bisa berteriak demi Allah, demi Rasulullah, tapi tidak dengan hati mereka. Maka kalau menurut Abah, kasus Habib Agus ini inilah sebagian daripada karakter daripada Ba'alwi. Yang sesungguhnya Pak Karno pernah menyampaikan, salah satu kesalahan umat Islam Indonesia adalah menempatkan, mentuhankan, mengkultuskan individu manusia, sehingga kata Bung Karno adalah mendekatkan kepada kemusyrikan. Itu Bung Karno sudah nulis di dalam penjara 1 Desember 1933 pada saat beliau di penjara. Beliau menulis surat kepada Al-Hasan memberitakan kepada mereka hati-hati dengan kelompok ini karena Bung Karno adalah seorang presiden, tetapi juga memiliki kelebihan-kelebihan rohani yang tidak dimiliki oleh siapapun tadi semua. Maka beliau sudah mengisyarahkan sahabat tentang masalah ini. Maka itulah kenapa pada saat setelah kemerdekaan beliau punya rencana untuk memulangkan mereka bersamaan dengan memulangkan sisa-sisa orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Tapi saat itu kembali NU itu memang baik, organisasi yang luar biasa, orang-orangnya berilmu dan kemudian selalu tadi tawasud tasamuh tawajunnya itulah yang selalu menempatkan segala perkara NU itu adalah khairul umur ausatuha. Tetapi persoalannya sekarang ulama yang NU sekarang ini sudah kecipratan tadi semua sudah ada sebagian yang mutanajis tadi semua, sehingga mereka tidak bisa bicara banyak tadi semua ya. Dalam sejarah yang saya tahu, yang mudah mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak sepaham, yang berbuat dosa besar, bahkan ujung-ujungnya yang tidak sepaham, itu dianggap kafir. Biasanya ungkapan itu dikeluarkan oleh Khawarij. Khawarij itu satu golongan di mana dulunya pengikut Sayyidina Ali. Cuma karena tidak sepaham dengan Sayyidina Ali, maka dia keluar dari golongan Ali, maka disebut Khawarij. Dan dia sendiri mengkafirkan Sayyidina Ali pakai surat Al-Ma'idah ayat 44. Waman lam yahkum bima angsalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak memakai hukum Allah, dia orang kafir. Jadi
Khawarij itu mudah mengkafir-kafirkan orang gitu, tidak segolongan kafir ya. Mungkin kalau bahasa sekarang setan, babi, ya kan. Kemudian dajjal, ya. Misalnya menteri agamanya goblok. Biasanya yang keluar kalimat-kalimat buruk itu dari khawarij gitu loh. Tapi kenapa sekarang kok banyak orang yang mudah mengkafirkan, padahal pakaiannya kelihatannya islami kelihatannya. Tapi kok mudah mengkafirkan, saya jadi bingung. Jangan-jangan ini khawarij mau bangkit lagi ya.